Assalamualaikum sahabat AW Kertapati Channel, selamat datang di AWK Channel. Hari ini kita membahas apa ya? Membahas nasab. Nggak penting lagi mana nasab. Kenapa nggak penting? Ya nggak penting, karena nasab itu udah dibukukan dalam sebuah buku, dalam sebuah kitab, dalam sebuah tesis, dan lain sebagainya, dan itu udah final. Karena apa? Lembaga yang menaungi nasab mereka, Klien Balawi, sudah tidak bisa menjawab apalagi dengan jawaban-jawaban yang masuk di akal atau jawaban-jawaban yang ilmiah. Artinya sudah selesai. Adapun para konten kreator yang lain membahas tentang itu, yang mengaku ulama, ustadz, taek semua itu. Racedo, apa? Nggak bisa, udah nggak bisa lagi. Artinya nasab itu, Klien Balawi itu sudah berhenti, sudah selesai. Dan sebagian orang Indonesia tahu semua bahwa kebanyakan dari para Habib itu palsu semua. Kebanyakan ya. Artinya apa kebanyakan? Orang yang selalu mengaku-ngaku nasab itu palsu semua. Nah, ini memang udah bahas, tidak bisa dibahas lagi sebetulnya, udah selesai. Kenapa? Saya sendiri mengalami peristiwa yang sangat-sangat memuakkan. Kenapa? Saya coba menghubungi teman saya yang dekat dengan para birokrasi, yang dekat dengan para politisi, yang dekat dengan para pemimpin-pemimpin organisasi yang ada sekarang ini, yang sedang berjibaku bagaimana memenangkan entah itu para calegnya, entah itu para dan lain sebagainya, apalagi tentang presiden dan wakil presiden. Mereka bilang bahwa para Habib itu ya omongannya nggak jelas. Ketika mendekati para pejabat, ketika mendekati para politikus, mereka ditanya tentang nasab mereka ini tersambung atau bodo amat. Jadi kita nggak bisa bergantung kepada mereka-mereka yang dikatakan bahwa itu bisa menuntaskan masalah nasab Klien Balawi setelah Pilpres. Nggak bisa. Nggak bisa, kita nggak bisa. Apalagi, mohon maaf, dalam tanda petik, ulama-ulama besar di negeri ini. Nggak bisa kita berhadapan pada mereka. Ini bukan fitnah. Ini bukan mengejustifikasi, ini bukan sok-sokan tahu atau bagaimana. Tapi ini fakta. Fakta yang tidak bisa dibuktikan dengan data. Dan ini sudah menjadi rahasia umum sebetulnya. Kenapa seperti ini? Ya itulah Indonesia. Bahwa semua orang hari ini hanya mementingkan elektoral. Hanya mementingkan bagaimana dia bisa berkuasa di satu wilayah yang kecil, wilayah yang besar dan besar dan besar dan besar. Intinya dapat ikut mencicipi kedudukannya, entah itu di bidang apa. Mereka sudah tahu semua seperti itu, jadi nggak penting lagi untuk dibahas. Sekarang bahas apa? Bahas politik. Saya coba melempar isu itu tersebut, wah komentarnya kecil, komentarnya nggak ada. Komentarnya, wah ini sok tahu, bahas nasabahnya nggak becus, apalagi bahas politik. Ya sudahlah. Dari sinilah loh gobloknya kita itu. Kenapa kita nggak berani saja mengatakan apa yang kita meyakini benar? Yang penting kita tidak memfitnah orang, karena fitnah adalah dosa, pasti kan. Jadi kalau politik itu juga tidak bisa pakai data. Data bisa dirubah kok. Politik itu beda dengan sejarah. Kalau sejarah politik jelas itu pakai data. Tapi kalau politik praktis, pragmatis, ya nggak bisa dibahas. Semuanya perlu ya terjun langsung ke lapangan. Dan dokumentasinya, ya dokumentasi kita udah baca semua kok di media mainstream, setiap kali, setiap saat, setiap menit, detik, itu selalu dimunculkan berita-berita baru tentang perkembangan politik, apalagi tentang Pilpres. Ya kan, betul seperti itu kan. Nggak bisa lagi sekarang ini, gitu loh. Jadi sekarang ini yang curang siapa? Jadi saya ingin menjelaskan satu hal. Siapa yang salah dalam carut marut politik kita hari ini? Siapa yang bersalah? Jokowi. Salah. Partai politik yang menjadi akar permasalahan seluruh ya kericuhan yang ada di negeri ini. Kenapa? Pragmatis. Nggak ada yang nggak pragmatis. Semua partai politik korupsi. Betul nggak? Ini sekali lagi bukan menggurui, bukan sosok tahu, ingin cari panggung, enggak. Ini tulus dan ikhlas saya bicarakan, mungkin mewakili Anda juga gitu loh. Yang curang siapa sekarang ini? Jokowi, Megawati, atau pemimpin-pemimpin partai yang besar itu, atau siapa? Atau bahkan ulama juga ikut salah juga dalam hal ini. Yang salah kita semua, terutama yang milih. Kenapa kita mau milih mereka?
Dengan hanya uang 100.000, 200.000, 300.000, 400.000, 500.000 sampai juta, disogok gitu suara kita, mau begitu aja milih. Justru Anda ketika disogok 100.000, 200.000, 300.000, 500.000, nggak usah milih. Itu saja. Itu sebagai hukuman sosial sebetulnya. Tapi kenapa kita selalu begitu? Alasannya, sekarang 100.000 gitu loh, 200.000 gitu loh. Bukan kita terus tidak menghargai uang. Bukan kita tidak menghargai pemberian orang. Bukan. Ini masalahnya pemberian yang punya konsekuensi yang sangat luas sekali. Kan kasihan mereka setelah kita kasih. Kan kita harus didik juga mereka. Pak, jangan ngasih uang. Kalau memang Anda itu punya program yang bagus, yang oke, yang bisa berdampak kepada kami ini, nggak usah digembur-gemburkan, nggak usah sampai nyogok-nyogok uang, nanti kita pilih lah. Tapi sampai hari ini kan kita nggak tahu program Anda itu apa, gitu loh. Sampai anggaran di suatu daerah, di sebuah kabupaten itu defisit, kita juga nggak tahu. Tahu-tahu cuma ada di berita, itu pun sudah lama. Ini bagaimana bisa seperti itu? Terus apa mau lakukan kalau anggarannya defisit? Nganggur gitu aja kan? Nah, percuma ada pemilu. Percuma ada pemilihan calon legislatif di daerah tertentu. Ini saya nggak nyebutkan namanya, tapi ada satu daerah kabupaten yang defisit. Kalau udah defisit, ngapain melakukan pemilihan gitu loh? Pemilihan caleg, ngapain? Nah, caleg suruh ngapain kalau nggak ada dananya gitu loh? Lucu gitu itu. Ini ada perkembangan baru mengenai ada sekelompok jamaah aulia yang melakukan taraweh duluan, gitu. Taraweh duluan. Jadi kurang lebih tanggal 7 kemarin ada sebuah jamaah di wilayah Panggang, Kabupaten Gunung Kidul, itu melakukan sholat taraweh. Dan sudah dibahas semuanya, diberitakan semuanya di media mainstream yang kita pasti sudah bacalah. Tapi, nah kenapa ini? Kalau begitu, wah ini pasti bahaya nih. Pasti menyalahi aturan nih. Dan lain sebagainya. Wah ini dalilnya nggak ada, hadis yang mana? Intinya yang penting kelompok-kelompok baru di Islam itu tidak mengganggu stabilitas nasional, itu aja intinya. Tidak nyolek kelompok-kelompok lain, tidak mengagung-agungkan kelompok yang paling baik dan sebagainya, tidak. Yang penting itu aja. Mau itu jamaah apa kayak bodoh amat, yang penting mereka tetap berukun dan tidak mengganggu kelompok-kelompok lain. Intinya begitu. Tapi kalau sudah muncul dan memproklamirkan diri sebagai kelompok yang paling terhormat, paling suci, itu baru kita sikat. Gitu loh. Gitu aja repot sih. Syukur-syukur Anda membantu kegiatan itu, gitu loh. Kegiatan jamaah aulia itu yang ada di Panggang Gunung Kidul itu dibantu. Kan menurut berita mereka juga sering melakukan haul. Haulnya Syekh Abdul Qadir Jailani kan. Ya sudah, berarti kan itu sepandangan dengan Nahdlatul Ulama. Kenapa dipermasalahkan? Dia mau sholat taraweh mungkin sebulan yang lalu. Yang penting tidak mengganggu stabilitas nasional mengenai kelompok-kelompok yang sekarang ini masih terus beradu gitu loh. Intinya begitu saja, tidak mengapir-ngapirkan orang, tidak mengharam-haramkan orang, sok-sokan tahu tentang agama, dia paling suci, paling berharga daripada umat, segala macam. Yang penting kan itu. Jadi nggak usah lah dibahas-bahas, dibesar-besarkan. Sudahlah mereka tetap rukun saja di wilayah itu saja. Di wilayah Panggang seberapa banyak sih? Ya, seberapa luas sih? Itu cuman kelurahan kecil kok. Tapi orang selalu ingin nyerang terus gitu loh. Sementara yang sudah tinggi-tinggi, sudah banyak melakukan hal yang tidak benar, didiamkan. Karena dipiara oleh ya kita tahu semua lah, ini bukan menjadi resum lagi. HTI, EP yang dibuarkan, Wahabi Salafi, dipihara semua. Jadi kenapa Anda bela-bela? Percuma. Anda akan kecewa. Jadi ya sudah dibicarakan saja. Yang penting tidak mengganggu stabilitas nasional. Kerukunan antar agama. Kerukunan antar kelompok, madhab macam-macam nggak jelas itu. Sudah, saling mengurungkan aja, selesai gitu loh. Tapi kalau udah mengganggu, ya sudah. Ini bukan so tahu lagi loh. So tahu, goblok dasar loh. Apa-apa selalu aja berkomentar, AW Kertapati, sok tahu goblok. Anda juga punya hak untuk berpendapat loh. Nggak cuman saya aja, terserah Anda bikin konten apa terserah itu. Yang penting tidak mitnah orang, tidak mengada-ada, tidak halu.
Loh, tapi ada kemarin mengungkap tentang apa perdukunan tentang nasab memprediksi, itu kan satir sebenarnya. Satir buat para muhibin. Muhibin kan Balawi yang goblok-goblok itu kan. Yang sorry ya, ini saya bukan berarti terus saking keselnya gitu loh. Udahlah, udah nggak usah dibahas lagi, udahlah. Selesai. Sekarang bagaimana? Sekarang kita sambut bulan suci Ramadan dengan berkah, dengan karomah, dengan berlimpahnya rezeki, pengampunan dosa, agar kita semua rukun, damai, sejahtera di balik kegelisahan nasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.